Nah, tadi sudah banyak sekali ya yang disampaikan dari Pak Andre, dari Pak Jasman, kemudian testimoni-testimoni memang luar biasa ya. Jadi kita sambut semangat kita supaya kita tetap sehat. Kata Pak kita bisa tetap jos. Kita harus tetap jos. Oke, kalau saya bilang Organoni jos dasar luar biasa. Oke, kita trial. Organoni dasar luar biasa. Sekali lagi, Organoni dasar luar biasa. Kenapa kita semangat? Karena ada satu hormon gitu ya, yang di belakang otak, di punggung otak kita ada satu senyawa hormon namanya kortisol dan serotonin. Ketika serotonin dan kortisol itu seimbang, akan kita semangat ya. Kita punya semangat yang bergebu-gebu ya, termasuk main badminton yang saling nyemes. Ya Pak ya, kalau kita main badminton satu yang nyemes sebenarnya nggak seru, tapi kalau saling semes Pak, luar biasa ya Pak ya. Aplaus semuanya Pak. Oke. Sama-sama bro. Hah? Ketika cemas kalahnya sama-sama. Ngasuhnya sama-sama ya. Oke. Slide berikutnya. Nah, jadi slide yang kedua ini. Apa ini Bu? Apa Bu? Pak? Puri-puri. Iya. Iya, jadi inilah cikal bakal tentang kehidupan kita. Cikal bakal tentang kita semua yang ada di luar, ini termasuk saya. Ya. Karena kenapa? Sel ini kita cuma tahu sel ya. Ngomong sel. Tapi kita nggak tahu bentuknya. Ini bentuknya rumit sekali Pak. Ya, itu isi dalam sel. Nah, kenapa terjadi begini? Karena spermanya Bapak, ovumnya Ibu. Sperma jumlahnya berapa Pak? Berapa? Jutaan. Jadi sperma itu Bapak 33. Kita masih ingat pelajaran SMP ya. Spermanya Bapak berapa? 33. Kromosomnya Ibu berapa? 44. Tapi jutaan yang dikeluarkan cuma satu aja yang ketemu. Ya, jadilah itu sel. Nah, dari sel ini, kenapa awal ini saya bicarakan tentang sel ini? Karena kerusakan sel ini menyebabkan yang masalah-masalah kesehatan yang Ibu dan Bapak tadi bicarakan. Jadi kalau sudah ada kerusakan kematian sel yang berjuta-juta kata Pak Ade tadi, itulah penyebab daripada kesehatan kita, ya. Oke, terus. Ya. Nah, jadi kalau saya mau ceritakan begini, Pak, 3 bulan nggak selesai. Jadi mata kuliah di 1 semester, 1 semester. Ya. Tapi hari ini cukup 5 menit saja saya jelaskan gitu kan, nggak usah 3 bulan gitu. Kalau 3 bulan Ibu mesti bayar ya. Tapi sekarang kita cukup 5 menit saja. Oke. Ya. Nah, jadi ini sel ini ketika dia sperma dan kromosom ketemu, jadilah dia ini. Nah, kemudian dia membelah. Ketika dia membelah, itulah jadi lapisan terkecil, tertipis kita, namanya thin tissue. Ya. Kemudian dia membelah lagi. Membelah, jadilah dia otot-otot. Oke? Setelah dia jadi otot membelah, jadilah dia organ tubuh yang pertama kali. Organ tubuh yang pertama kali apa Bu? Pak? 3 bulan kita di USG. Jantung ya. Kata dokter gini, kalau waduh Bu, harus makan yang bagus, harus punya pikiran yang bagus, karena ini jantungnya detaknya bagus sekali. Ya. Harus minum susu banyak, harus protein, karbohidrat, vitamin, ya, dan lain-lain. Akhirnya, ya, membelah terus, jadilah dia pankreas, jadilah dia
paru-paru, jadilah dia usus, jadilah berbagai macam. Ya Bu ya. Nah setelah organ itu tercipta, nah organ kita ini dihubungkan atau dikontrol oleh sistem. Ya. Nah ada 5 sistem yang mengontrol tentang organ tubuh, termasuk sel, saraf, otot-otot tadi. Ya, nanti berkenaan dengan ada Master Handoko, ada Master iya, Pak Mustaf gitu kan. Ada suhu saya Pak Frans. Luar biasa Pak Frans. Ya. Kemudian ada ibu dan bapak sekalian. Oke, disambi ya. Pokoknya kita santai aja. Bu, jadi gini, Bapak. Kita ini kan meriung gitu kan. Kenapa kita tidak pasang kursi di sini? Supaya kalau kita duduk seperti ini, silaturahmi kita itu terjalin dengan baik. Kalau kita hubungkan ke faham tubuh, sirkulasi darah itu baik, otot-otot itu baik, organ tubuh itu saling berhubungkan, nah itulah kesehatan kita. Jadi silaturahmi itu membawa berkah kesehatan, insya Allah barokah kita. Seperti Pak Jasman, 6,5 miliar rupiah, gitu kan? Ya, dan seperti saya juga, saya dari kampung juga, orang kampung gitu kan. Tapi selama saya berkecimpung di sini, ya puluhan negara saya sudah datangin. Ya, ketika datang ke sana, saya dikasih cek, dikasih piala, dikasih senang-senang lagi. Ya, jadi ibu bapak sekalian, kalau pernah punya pengalaman pahit di perusahaan MLM yang lain, insya Allah di sini yang enggak, gitu kan? Karena kita udah sistemnya itu kita udah rancang ya untuk long term ya, jadi bukan cuma short. Karena kenapa Bu? Tadi Pak Ade udah bilang gitu kan, modal kita untuk membuat perusahaan ini, terutama untuk riset produk ini kan, itu bukan 10 miliar, 100 miliar gitu, triliunan Bu. Ya, nah itu kita pantas kasih acungan jempol buat putra asli Jawa Timur, Lumajang, Bapak Haji Atrono dan Bapak Saiful. Ya, kasih aplaus. Luar biasa. Ya, jadi sebelum diadakan seperti Anda bilang gitu kan, kita sudah diadakan di 11 negara di dunia dulu gitu. Jadi nggak main-main gitu. Jadi misalnya seperti Jepang, ya, Jepang itu mobil, satu merek mobil, remnya itu kurang begitu bagus, seluruh dunia ditarik. Benar nggak? Benar Pak? Benar. Ya. Nah sekarang ini sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi risetnya seperti Pak Anda bilang tadi itu sangat ketat sekali. Siapa saya cerita itu karena panjang juga gitu ya. Kita kembali ke laptop. Nah, jadi intinya gitu kan, sel kita ini sesudah terbentuk dia jadi manusia gitu kan, jumlah selnya itu ada 67.000 triliun sel. Banyak nggak? Nah, banyak ya. Tapi karena kesalahan-kesalahan kita, keteledoran kita, setiap hari banyak orang membunuh. Setiap hari itu jumlah sel itu antara 1 sampai 300 juta sel. Kalau terbunuh 300 juta sel dalam sehari, gimana Pak? Berkurang nggak 67.000 tadi? Berkurang pasti. Ya, kalau sudah berkurang, makanya di Indonesia menurut statistik gitu kan dunia, fertilitas dunia gitu kan, itu Indonesia itu urutan kelima. Rata-rata orang meninggal di Indonesia itu 59 tahun. Kita mau masuk di situ nggak? Mau masuk di umur 59 dari hari lagi? Mau nggak? Nggak mau. Insya Allah tak dimurahkan rezeki, dikasih barokah, dikasih umur. Ya, oke. Jadi itulah sel. Nah makanya ibu bapak sekalian, saya kira ini sudah ada yang di atas 60, ya, di atas 50, di atas 40. Nah itu suatu berkah buat kita bisa hadir di sini. Sementara yang di luar sana ada selang di sini, ada selang di sini, ada selang di sini, macam-macam selang. Tinggal lihat di monitor gitu kan, seret, tek, turun lagi seret, baru naik lagi. Jadi grafiknya seperti itu.
Iya kan? Kalau kita nggak menanggapi itu dengan cepat, nah itulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, oke. Nah, jadi ibu bapak sekalian, yang saya katakan tadi, kita mau masuk di sini nggak? 5%, 15% atau 80%? Hah? 80%. Kita di 80% adanya, ya, bukan di insya Allah kan di 15%. Nanti kita akan menuju kepada yang 5%. Makanya dengan mengkonsumsi nanti organ ini, mudah-mudahan kita seperti riset bahwa manusia modern atau Homo sapiens itu nyampe 125 tahun. Ya, amin. Oke, ya. Nah, jadi kenapa Bu? Ada 3 faktor yang menyebabkan kita masalah dalam kesehatan. Yang pertama, pola pikir kita. Ya. Yang kedua, pola hidup kita. Yang ketiga, pola makan kita. Yang keempat, kasihan pola. Luar biasa. Mudah-mudahan di sini nggak ada ibu-ibu gini. Kalau tetangga beli kulkas baru, ya, itu ibu itu yang bingung, Sakit hati. ya, sakit hati, berudak. Jangan ya, itulah pola pikir yang nggak baik, negatif thinking terhadap orang, ya, nggak baik yang begitu. Nah, kalau kita negatif thinking berarti itu termasuk di stres. Kalau di dalam stres tadi 1 jam kita berpikir kita stres sudah 1.500 kilokalori yang kita keluarkan. Kalau kita stres 8 jam berapa? 12.000, ya. Kalau kita cuma masuk Indomie gimana? Cepat mati. Nah, sel-selnya cepat mengkerut dan cepat kering, cepat mati. Ya, nah itulah kita memperpendek usia. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ada 3 hal lagi, ya, kontaminasi apa segala, ya, itulah kita jadi sakit. Oke. Nah, kalau sudah sakit, kita kemana? Ya, nah ini dia akibat pola pikir, pola makan, pola hidup, oksidasi, ya. Kalau sudah oksidasi, kita virus. Kalau sudah virus dan sel rusak menimbulkan masalah-masalah di dalam yang kita bilang degeneratif. Degeneratif itu artinya kemunduran, ya. Nah, jadi Bapak lihat slide ini. Sama sepanjang lebar karena waktu kita masih ada beberapa pembicara. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita bicara tentang mengubur, kayaknya sebelumnya saya menulis. Tadi kan sel itu berbelit-belit ya, ya. Jadi saya gambarkan segini aja. Kalau yang sel tadi skalanya itu 3,5 juta kali dibesarkan. Jadi seperti itu. Berarti kalau 3,5 juta kali dibesarkan, besarnya sel kita berapa? Kecil sekali ya. 2 mikron. 2 mikron itu mesti digedein mikroskopnya. Makanya jumlahnya 67.000 sel. Ya, macam-macam namanya. Nah, ini sel kita Ibu. Ya. Nah. Di sini ada namanya pintu-pintu mitokondria, ya. Ini pintu mitokondria. Jadi untuk bukan mengajari nih Pak, tapi kita berbagi saja, berbagi ilmu, ya. Jadi sel-sel mitokondria ini apabila yang 3 faktor tadi, ya, ini akan mempersempit ini. Kalau dia mempersempit, mitokondria ini adalah energinya kita. Makanya itu selnya itu jalan. Kalau ini sudah tidak bergerak, dia statis. Berarti sel itu sudah tidak punya energi. Nah, kenapa pasien stroke kita? Nanti sebentar aku demo, ya. 10 menit. Kita lihat kekuatan energi yang ada di dalam organ ini.
ya berkenaan dengan ini. Ya, jadi mitokondria ini kalau sudah tidak ada energi lagi, dia sudah tidak bisa bergerak. Kalau dia sudah tidak bergerak, otomatis ini saraf kita, pembuluh darah kita. Di sini banyak selnya, ya. Sel ini tadinya terpisah, tapi kalau sudah banyak yang mati, dia akan mengkerut begini. Dia akan saling nempel. Kenapa dia saling nempel? Karena pola makan kita, pikiran kita ini menyebabkan ini polusi ini. Ada LDL-nya, ya, ada trigliseridanya, ada radikal bebasnya, sehingga melemahkan kita punya sel ini. Ya, singkat aja. Paham Bu ya, Pak ya? Nah sekarang seperti Pak Frans, ya, cancer, ya, apa tadi Pak Frans kista ya? Iya, Pak Musa juga kista, ya. Jadi ibu itu waktu nelpon saya hampir 3 jam, hampir budak telinga saya. Ngomong satu, karena ingin meyakinin gitu. Akhirnya dia beli 3 botol. Kistanya 9 cm. Panjang ya Bu? 9 cm loh. Nah itu kita terjadi pendarahan terus karena sudah ada mulai virus-virus termasuk sel-sel kanker atau yang namanya karsinogenik sudah mulai. Tapi karena dia cepat penanganannya dan dia positive thinking. Kalau kita ketemu orang sakit, dia udah murung. Kalau sudah murung itu, tambah banyak mati virusnya. Tapi kalau dia semangatnya ada, itu harapan yang baik sekali. Silakan selamat datang. Ya, silakan. Ya, sini aja depan. Kalau ada apa-apa. Ya, silakan. Iya. Live-nya di sini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ya ada namanya inti sel. Inti sel itu bahasa sononya itu adalah nukleus. Ya. Jadi kalau pembuluh darah kita sudah tercemar, ya, makanya kita bermasalah pori-pori. Saya cuma sarankan gitu kan ke bapak-bapak yang ahli terapis, suhu-suhu masa-masa. Kalau kita mau pijat gitu kan, kita harus tanya dulu. Seperti dokter ahli kan, dia pasti tanya, dia pasti kenapa Bu, rasa apa, rasa gini apa, gimana, kenapa sampai begitu kan pasti dia tanya. Kita juga sebagai terapi seperti itu. Karena terapi di dalam ilmu kedokteran itu adalah fisioterapi ya. Nah, fisioterapi itu ya kasih bagaimana jalan di terapi semua. Ya bapak-bapak lebih tahu dari saya. Oke, ya. Nah, jadi kalau sudah banyak sel-sel yang bergerak, tadi kan saya bilang ya bahwa misalnya seperti ini kita bisa bergerak, kita bisa kiri ke kanan begini kan, ya. Karena ada otot-otot tuh, ya. Jadi otot-otot dan saraf-saraf yang membungkus kita punya tulang. Ya. Kemudian dari situ ada enzimnya itu ada olinya. Ya. Nah, itu disalurkan semua oleh sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah. Sekarang gitu kan, misalnya satu contoh Ibu. Pak ya, ini katakanlah kita punya syaraf dan otot. Kemudian kita sakit tulang. Ini kan disumbungkan oleh saraf-saraf, makanya dia bisa bergerak karena ada enzimnya. Kalau sudah tidak ada enzim, kering, kaku kita, makanya sakit tulang. Ada osteoartritis, ada osteoporosis. Ya, rapuh tulang dan peradangan tulang. Gitu. Karena enzimnya. Nanti kekuatan itu ada di sini semua. Karena di sini ada 3 terapinya. Ada stem cell, seperti yang tadi bilang, setara dengan stem cell. Dan memang kita benar-benar ada stem cell di sini. Yang kedua adalah untuk mempertahankan sel. Gizi untuk mempertahankan sel. Karena sel itu
Ada dari 1 sampai 14 hari, ada 1 sampai dengan 8 bulan. Dia bisa mati, kemudian dia bisa membelah lagi. Kalau kita kasih 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita cuma 2 sehat setengah sempurna, jelas lagi terhadap tetangga. Cepat mati itu sel. Saraf kita cepat rapuh. Otot-otot kita jadi kaku. Kalau sudah seperti itu, nggak ada oksigen lagi. Yang di, ya, nah ini seperti itu. Jadi kalau misalnya itu, boleh kita perdagangkan saraf dulu, otot-otot, baru kita cari titik meridiannya. Bapak-bapak lebih tahu. Nah kalau kita sudah seperti itu, yang seperti dengan Pak siapa tadi? Iya, kami ya. Jadi sebelum kita terapi, kita kasih dulu, kita minumkan dulu. Ya, kenapa kita minumkan dulu? Supaya sel-sel yang tadi, gitu kan, yang selama ini kita kasih kerupuk, gitu. Jantung bilang, saya sudah kasih Mercedes, saya sudah kasih rumah 7.000 meter, ada kolam renangnya 2. Tapi setiap hari mau kasih makan saya kerupuk, ya kan? Kerupuk kulit sapi kan? Halo. Oke, waalaikumsalam. Ada apa di situ? Niku Nah, ada apa-apanya. bocor. Oke. Kalau jangan bilang, Ya napa niku? saya detik 3 detik gimana? Ya, lek posisinya deket yang kayak kemarin, tapi perkiraan aja sih saya. Gimana Bu? Hah? Kalau jantung berhenti? Oh, Makanya ada penyakit jantung. Makanya lek itu pas bisa santai kalau bersifat mriko. silent Cuman killer. waktu nyala tok nganu netes sih. Nah, yang penyakit yang seperti itu karena jantung ini alam asal nggih. organ tubuh kita terbentuk, ya. Makanya di dalam nggih. 1 detik Nggih. ada Mangke lek 8 anu pas nyawa santai tak orang mriko yang nggih. karena penyakit jantung. Nggih. Pokoknya. Nggih, suwun. Kira-kira ibu dan bapak mau masuk di 10 orang tadi, 8 orang, 10 orang tadi dalam 1 detik? Nggak mau pasti, ya? Oke. Jadi organ ini, ya, kalau kita minum tergantung metabolismenya kita, ya. Sebelum diterapi, ya, kita kasih minimal 2 sloki dulu kita minum. Sesudah itu baru kita terapi. Hasilnya luar biasa. Ya, sudah banyak buktinya para terapis. Sudah banyak buktinya. Ya, ada 1 jam. Apa? Milu. Ya, merau ya, apa miring sebelah. Ya kan? Nggak bisa bergerak. Tangan kiri, kanan, kaki kanan masih bisa bergerak. Tapi dengan terapi 1 jam sudah bisa lari-lari. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena mendapatkan suatu nutrisi yang baik. Jadi organon ini kerjanya Bapak Ibu sekalian. Dia ketika masuk, dia akan langsung ke pembuluh darah kita. Dia akan membuka pintu kunci. Namanya mitokondria ini seperti ibarat seperti itu. Kunci pintu itu ada anak kuncinya kan? Kalau nutrisi itu masuk ke sini, tidak bisa membuka itu, dia tidak bisa nyampe ke inti sel itu, ke nukleus itu. Tapi kita dengan teknologi nano, gitu kan, kecil sekali, ya, apa namanya? Misalnya seperti zeronin, peroxyrenin, nanti saya jelasin. Dia bisa membuka ini. Ketika dia membuka ini, dia langsung ke inti sel. Makanya sel ini dia akan bukan cuma membelah jadi 2, tapi dia membelah jadi 4. Itulah sebabnya dikasih 1 sloki, 2 sloki, cepat sekali tertangani darah tingginya. Ya, ada yang orang lupus, ada yang kista tadi, ada yang tumor payudara, cepat tertangani padahal udah kemana-mana nih. Jadi dengan organon ini cepat tertangani, biayanya lebih murah dan nggak stres, nggak mikirin lagi deh. Ya, itu luar biasanya. Jadi udah bisa kita pahami daya kerjanya organonia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa dia sesuatu yang luar biasa? 2 menit. Jadi Mangkudu ini kan tadi Pak Andre sama Pak Jas sudah bilang kita bukan sembarangan Mangkudu. Tanahnya aja tahunan di riset.
Ya, setelah diriset dia bagus baru ditanamin. Saat tanamin dia tumbuh gitu kan. Mengkudu ini kalau sudah jatuh di tanah nggak boleh diproses. Digigit binatang nggak boleh diproses. Jarak angkut 30 kilo lebih dari 30 nggak bisa diproses. Makanya pabrik kita ada di sekitaran perkebunan kita di kaki Gunung Semeru antara Lumajang dan Jember. Ya, jadi besar sekali kita punya kebun. Nah, jadi proses petiknya ya langsung ambil masuk keranjang, kemudian ketika mau diproses dicuci dulu. Ketika dicuci, jadi mengkudu ini nggak boleh ada satu tetes air pun yang melekat. Kalau ada satu tetes air pun yang melekat akan merusak kira-kira tankernya dari sini sampai sini. Tankernya kira-kira 4-5 orang berpelukan, isinya 2 ton mengkudu. Ya. Nah, sesudah itu kita mesti nunggu 2 tahun loh. Makanya dokter Bambang bilang tadi, ada orang yang mengerjakan 1 botol organonik mesti nunggu 2-3 tahun. Harganya murah lagi. Berapa 375 dibandingkan yang Pak Jas bilang. Ngambil dari kita prosesnya 1 tahun. Balik ke Indonesia harganya 3,2 juta. Ibu mau pilih yang mana? Bapak mau pilih mana? 3,2 juta atau asli merah putih Arek Jawa Timur? Hah? Arek Jawa Timur. Aplaus dong buat Arek Jawa Timur. Ya, oke. Nah, kita bicara soal kandungan. Jadi kandungan, kenapa orang sakit? Karena dia kekurangan prebiotik, dia tidak ada antibiotik. Ya, kenapa? Seperti tadi bilang ada anak-anak udah kenapa? Jadi leukositnya turun. Ini yang harus Bapak Ibu pahami juga, 2 menit. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ada satu sel namanya T cell. Ya. T cell ini yang membentengi sistem imunitas kita. Di depan T cell ini ada namanya NK cell. Apa itu NK cell? Natural killer cell. Ya. Di sini ada kita bilang ada leukosit dan trombosit. Ini sel darah putih, ini sel darah merah. Ketika NK sel ini dia bertugas kalau ada bahaya-bahaya yang merugikan kita punya tubuh, dia cekatan dia, ya, dia langsung memakan itu. Makanya dia makan natural killer cell. Dia langsung makan. Tapi kalau kita setiap hari gitu kan bikin stress sel, ya kasih makan kerupuk gitu kan, kerupuk kulit sapi lagi, ya. Akan melemah NK sel ini. Kalau dia melemah NK sel ini, otomatis T sel itu melemah. Ini sel darah putih itu naik. Ketika sel darah putih itu naik, trombosit kita turun. Sel darah putih ini jadi lapar, maka dia makan tuh. Disitulah kita terdapat namanya masalah autoimun. Autoimun apa? Seperti kanker tadi, trombosit tiroid, ya kanker tiroid, ya kanker payudara, serviks, ya. Nah itulah karena melemahnya ini imunitas sel. Kenapa kita melemah imunitas sel? Karena semua masuk ke dalam tubuh kita. Kalau sunnah Rasul kan, makanlah kamu sebelum kamu lapar, berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Bapak kedokteran dunia Hippocrates, dia bukan dokter tapi filsuf. Apa dia bilang? Jadikan makanan apa? Jadikan makanan apa? Makanan lu sebagai obat. Sebagai obat. Itu Hippocrates. Jadi satu contoh Bu, kenapa banyak masalah-masalah kesehatan di kita? Ya, di belakang rumah kita ada pisang, ada pepaya, ada singkong dan sebagainya. Tapi karena
budaya nonton TV sekarang apalagi ya. Dulu telepon dia masih seret. Sekarang bawa kemana-mana gitu, teknologi. Di situ kita bisa lihat secara visual, ya. Seperti anak-anak kita sekarang. Pagi-pagi kalau kita dulu waktu zaman anak-anak, pagi-pagi nyari singkong goreng, pisang rebus, nasi goreng, ya, dan kopi, nyari teh. Sekarang anak-anak juga, nyari Coca-Cola, nyari Sprite, gitu, ya. Itu minuman bersoda. Kita di iklim tropis tidak seperti itu. Kalau mereka di sana 4 musim, jangankan makanannya, bajunya diganti. Musim panas lain, musim dingin lain, musim semi lain. Ya, kosmetiknya juga diganti. Sudah banyak yang umroh kan? Ya, kalau di kamar mandi, kalau kita pergi bulan Agustus, hand body sama sabunnya gimana? Biasa kan? Tapi kalau kita pergi antara Oktober, November, ya, Desember sampai Februari, Maret, itu dingin, ya. Sabunnya, hand body lotionnya lebih banyak nempel lemak. Kenapa? Karena untuk menutupi pori-pori kita supaya dia bisa menangkap angin dan dingin itu. Begitulah musim dingin di sana. Makanya banyak orang ke Eropa, lipstiknya merek terkenal, langsung beli. Karena up 90%. Beli dong, harga 5 juta jadi 50.000, pasti dorong ya Bu ya. Begitu nyampe Indonesia, pakai lipstiknya. Begitu pakai, langsung goyang dingin. Kenapa Bu? Karena di sana musim dingin, di sini kita musim kemarau, musim hujan. Ya, sayurnya kangkung, ikannya ikan nasi. Mau musim hujan musim sama aja. Ya. Gitu. Ya, oke. Nah, jadi itu pencernaan kita karena budaya yang dari luar pola makan kita jadi berubah. Kalau sudah berubah seperti itu, intinya kita punya visualnya kita, sistem imunitasnya terganggu. Nah, untuk memperbaiki itu sel-sel yang ada di situ, nah kita punya nih, ya, ada prebiotik, ada antibiotik, ada semua di sini. Kalau ketemu, dia ketemu di bawah perut kita ini ada usus besar, usus kecil. Nah di situ dia mulai memperbaiki sel-sel bakteri-bakteri kita di dalam usus kita, flora usus terutama. Ya, ada apa di flora usus? Ada bakteri yang namanya lactobacillus seperti kita minum Yakult. Ya, nah itu dia akan tingkatkan. Kalau dia tingkatkan itu, flora usus kita jadi baik, sirkulasi sistem kita jadi baik, regenerasi sel itu jadi baik. Ya, itu prebiotik, antibiotik. Seperti biotin. Biotin ini, ya, jadi dia terkenal sebagai vitamin E7. Ya, makanya ini ada termasuk di satu kimiawi namanya polifenol flavonoid nanti, ya. Jadi kalau kita terjadi proses di dalam tubuh kita, nanti ininya semua keluar, ya. Kemudian vitamin E7. Jadi di sini juga kenapa orang jantung, orang darah tinggi, orang stroke itu cepat baiknya karena ada vitamin C dan vitamin E di sini. Kekuatannya adalah 500 kali dari vitamin yang ada di luar sana. Itu luar biasa yang ada di organ ini. Saya singkat-singkat aja. Oke, yang penting Ibu udah tahu yang gambar saya tadi, ya. Iya, monggo. Nih, scopoletin. Nah, scopoletin itu satu kandungan yang baik sekali untuk pembuluh darah kita. Jadi keahliannya Pak Andoko, gitu kan? Jadi sebelum dipuasa Pak, diminum ini supaya sirkulasi darahnya itu bagus, terutama saraf-saraf kecil. Karena kalau dipuasa kan digosok di di kerik, ya, di luar permukaan. Nah, jadi ada
ada dermis, epidermis, sama hipodermisnya kita, lapisan-lapisan kulit kita. Nah di setiap itu ada apa namanya? Ada sel di situ. Nah kalau kita minum ini, kita rangsang dia, nah itu nanti dia memerah apa? Ketika dia memerah, disitulah toksitosis racun-racun itu keluar. Kalau racun itu keluar, nah itu dia prosesnya jadi membiru ya, ada titik-titik membiru. Luar biasa Pak Handoko, aplaus buat Pak Handoko, master yang biasa. Ya. Nah, jadi itu yang zeronin dan prozeronin tadi. Itu adalah super antioksidan. Nah, di sini letaknya regenerasi itu tadi. Ya, kalau kita mengkonsumsi ini dengan baik, itu kekuatannya luar biasa untuk memberikan nutrisi terhadap sel tadi dengan membuka pintu mitokondria tadi. Dia sebagai anak kuncinya. Jadi kalau anak kunci itu nggak bisa cocok dengan lubang kunci itu, nggak bisa. Jadi kita nggak bisa keluar ke sana. Begitu juga di dalam nukleusnya kita. Ya, oke. Nah, ini yang saya bilang tadi polifenol tadi. Nah, jadi seperti Ibu tadi kan ada dokter Bambang ya, itu ahli hidrokolon. Ya, kalau mau cuci usus ke dia 50 juta ya Pak ya, satu kali cuci. Tapi sekarang dengan adanya organonim, jadi semua kalangan itu bisa terapi gitu ya. Karena luar biasa, 375. Nah, 375 dibanding dengan 50 juta berapa kali itu? Berapa kali cuci itu? Ya, di kakak saya juga, dia menjadi agen injek atau terapi stem cell dari Ukraina dan Swiss. Kalau kita mau terapi stem cell ke Ukraina, kita minimal harus sedia 3,5 juta di luar lokasi. Ya, kalau kita mau ke Swiss lebih mahal lagi. Ya, daripada kita mau ke Ukraina mau ke Swiss, lebih baik setiap hari kita konsumsi organ ini. Karena organ ini setara seperti Dr. Hamdi bilang, setara dengan stem cell. Daya kerjanya itu yang seperti tadi. Ya, jadi cukup dulu. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bisa bermanfaat. Kalau mau tanya, boleh sebelum kita beralih ke pembicaraan yang lain. Silakan Bu, kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada tanya berarti sudah paham semua dong. Ya. Ya. Silakan. Konsumsi kan harus ada batasan ya. Batasan berapa kali dalam sehari? Oh, ada. Dosisnya, Pak. Ya, Pak ya. Oke. Jadi kalau kita baru pertama kali kita minum dulu setiap setiap kemasan ini ada swokingnya. Ya, Pak, untuk yang masih baru. Jadi ada swokingnya. Jadi sebelum sarapan atau sudah sarapan kita minum 1 swok. 2 atau 3 jam sebelum istirahat malam kita udah minum 1 swok. Kalau kita merasakan bagi yang bermasalah kesehatan, merasakan belum ada gimana itu, belum ada efeknya, boleh kita tingkatkan jadi 2 swok. Ya, cara minumnya boleh swoki atau campur air. Ya, kira-kira airnya begini, ya, kurang lebih 500 cc. Ambil ini, tuangkan 2 swoki ke sini, ya, kemudian kita kocok. Bagi penderita lambung, tadi kan udah lihat ya, apa namanya, sama Pak Dokter Handiono ya. Jadi kalau misalnya kita bermasalah jantung, campurkan garam sejumput. Ya, kalau kita mau manis, campurkan stevia. Nanti kita ada stevia pemanisnya ya. Jadi stevia kita 0 kalori. Itu dicampur dengan ginkgo biloba. Jadi seperti Ibu bilang tadi, bagaimana untuk perkembangan otak anak gitu ya. Nah ini sangat membantu yang saya bilang tadi, serotonin dan kortisol otomatis motorik reversi kita sampai ke sel-sel otak. Ya, nah
Untuk perkembangan otak itu bagus. Untuk anak-anak yang 2-3 tahun kita kasih 1 sendok aja. Ya. Kemudian kalau yang sudah kelas 1 SMP boleh kita mulai dengan 1 suap. Yang menderita Alzheimer, apa namanya? Tremor. Ya. Nah, ini sangat cepat, luar biasa. Dan testimoni udah banyak terapis-terapis ya. Terapis. Jadi sebelum di terapi dikasih minum 2 sloki. Ya, jadi itu cara minumnya. Oke. Ada lagi? Prof. Ya. Apakah ini juga berkenaan dengan sistem imun? Terus apakah organ ini bisa untuk menangani alergi? Oke. Terima kasih ya. Tadi kan saya udah bilang kalau imunitas itu kita berarti ke sistem imunitasnya. Di dalam sistem imunitasnya itu ada T-sel tadi, NK sel, trofosit, leukosit, dan seterusnya. Nah ini kekuatan yang tadi, zeromin dan prozerominnya itu untuk menguatkan sel-sel yang ada di situ. Terutama dia akan menguatkan empedu kita dan levernya kita. Karena kalau orang alergi, ya, cepat minum ini supaya bagus. Ya. Ada beberapa teman saya autoimunnya sistem imunitasnya menurun karena alkohol. Alkohol itu bahaya. Makanya kita ada uji toksisitasnya. Salah satu pengujiannya itu pakai etanol dan metanol. Tahu Pak ya, etanol dan metanol itu alkohol. Ya. Nah, jadi apakah gitu kan? Ketika ini organon ini kita tuangkan etanol dan apakah dia bisa menyatu di situ? Ternyata 1000% dia menyatu. Artinya secara proses kimiawinya organon ini dengan kekuatan kandungan-kandungan yang ada di dalam situ, terutama zeromin dan protein, dia bisa menetralisir itu. Nah, jadi orang-orang yang suntik kaplet ini luar biasa, Pak. Karena mengandung zeronin, pyrozonin tadi sama polifenol dan metanol tadi, Pak. Ya, jadi ini adalah sangat baik sekali untuk orang alergi. Karena orang alergi itu hati atau levernya kurang baik, empedunya kurang baik. Nah ini akan memperbaiki sel-sel yang ada. Itu terutama T-sel kita, NK sel kita, kemudian supaya darah putih, darah merah itu seimbang. Ini ya Pak ya. Ini. Kalau bisa nggak? Darah rendah. Darah rendah. Iya. Jadi gini, darah rendah atau darah tinggi. Darah rendah, kalau darah tinggi kita bilang, orang dokter bilang high blood pressure, jadi tekanannya. Ya. Jadi kalau anemia, ya itu darah rendah gitu kan, minum ini. Karena di sini yang saya bilang tadi mengandung tocopherol dan scopoletin tadi. Itu sangat kuat untuk darah rendah. Jadi kalau darah rendah itu migrain, vertigo, lemah, jalannya ada lemah gitu. Pokoknya semua jadi lemah. Ini semangatnya. Ya. Kalau ditambah sama mati, Kenapa? satu mati. Bisa. Bisa. Ya itu yang saya bilang tadi. Kita nanti ada produk stevia. Ya. Insya Allah bulan depan atau awal bulan Oktober itu sudah keluar. Jadi stevia itu adalah pengganti gula. Satu tetesnya itu sama dengan 240 sampai 400 kalori manis gula. Kalorinya 0. Jadi kira-kira satu tetes itu atau kebutuhan kita dalam 1 bulan kurang lebih kalau kita lihat berkilo-kilo gitu kan. Bapak minum teh apa nah? Teh yang nutri atau apa gitu kan. Kalau kita keringkan, gulanya itu setengah botol. Ini teh botolnya, kalau kita keringkan, gulanya segini. Nah, banyak orang karena haus, teh botol. Jangan minum air putih. Bukan nggak boleh, boleh gitu kan. Tapi jangan air putih. Disitulah terjadi pengendapan, dinding pembuluh darahnya jadi rusak, disitulah mengendap. Ya, jadi pankreas kita untuk
memproduksi energinya atau insulinnya itu udah nggak bisa lagi karena banyak sel yang mati di situ. Ya, jadi yang Pak Andi bilang tadi 9 tahun cuci darah penyebabnya adalah komplikasi dari diabetes yang kurang lebih 520 tekanannya, kemudian asam urat 17. Ya, tekanan darah tingginya atas bawahnya kurang lebih 380 per 180 juga. Makanya dia cuci darah. 3 tahun terakhir kena prostatin juga. Setiap minggu 3 kali cuci darah bayar berapa Pak? Dan kena prostatin lagi. Kalau mau kencing nggak bisa pasang kateter di rumah harus ke rumah sakit, biaya lagi. Tapi kalau dokter yang merawat dia selama 9 tahun bilang tinggal mukjizat aja. Ya, nah mukjizatnya ketemu Organoni 5 hari dikasih 10 mili pagi sore 5 hari kemudian sudah netes. 11 hari 25 sampai 30 cc sekarang normal. Kenapa begitu? Karena proses regenerasi yang cepat karena ini setara dengan stem cell kita. Oke? Ya silakan. Gini ya, apakah Organoni pernah diuji coba untuk penyakit-penyakit yang kebutuhan khusus, umpamanya stres, orang gila, di situ ada non medis. Caranya gimana gitu? Apa pernah gitu? Iya. Kalau itu sih kita bicara terus terang kita belum ada testimoni setelah itu. Tapi Pak, semua penciptaan itu ya semua pasti ada spiritualnya Pak. Tahu percaya Pak? Kenapa Pak? Kalau kepercayaan kita kan setiap maghrib itu daun akan bertahmid, bersolawat, bertakbir. Ya, makanya ada spiritualnya Pak. Kalau kita minum ini, kita bermunajat, kita berikhtiar, pasti karena sudah banyak buktinya. Ya, tapi untuk orang gila Pak, orang gila macam-macam Pak. Ada disantet Pak, ada memang putus sarafnya Pak, ya, ada sel-selnya rusak. Ya, kalau itu secara risetnya punya jurnalnya. Untuk otak yang seperti itu, karena di dalam masa kedokteran sudah terjadi pembolongan. Pembolongan itu artinya kalau otak kita kan jumlahnya di otak kita ini kepala kita banyak. Otak-otak itu sudah terjadi pembolongan, sudah kosong Pak. Kalau dia sudah kosong, itu dihubungkan oleh syaraf-syaraf Pak. Syaraf-syaraf itu putus juga. Kalau sudah putus tidak bisa menghubungi yang lain. Makanya kedokteran bilang sel otak kita tidak bisa beregenerasi. Tapi kedokteran timur bilang sel dalam otak kita bisa beregenerasi asalkan yang saya jelaskan tadi itu Pak. Ya, nah, silakan diminumkan aja, no problem. Ada imunoterapi kan, kita kan ada spiritual, ada mental, ada fisik. Otomatis kan Organoni kan di fisik ya. Nah, apakah efek dari spiritual dulu atau dari Organoni dulu supaya pasien itu lebih cepat sembuh? Atau kita ceramai dulu, kita baru kita masukkan Organoni atau Organoni dulu baru psikologinya dulu kita benahi dulu. Ada yang ahli rukiah ini? Sekarang sebelum kita rukiah kita komunikasi dulu kan? Benar? Benar. Jadi kita komunikasi dulu, kita lihat. Kalau misalnya dia ngampang itu ada yang tadi Pak, karena sarafnya putus, otaknya bolong, kan? Itu lain lagi. Tapi kalau dia udah full, ya kan? Itu lain lagi caranya. Nah, itulah namanya kekuatan rukiah. Jadi spiritual gitu. Jadi kalau kita yang normal, kita nggak tahu masalah metafisik kayak itu, kita nggak tahu. Semua pekerjaan kita kalau kita sebagai orang Muslim didahului dengan Bismillah. Oke, jadi semua kita serahkan kepada yang di atas. Dokter tetangga saya itu setiap pasien selalu diceramai. Ya. Sekarang itu Iya. satu hari cuma Ceramahnya terlalu panjang, Pak.
Ya pakai hadis ini gitu kan. Kalau dia nggak puas dengan hadis ini ada mazhab apa? Mazhab Hambali, mazhab itu semua. Dijelasin Pak, 1 hari itu Pak. Kapan obatnya? Jadi bismillah aja Pak, ya. Bismillah aja, kita doa yang pendek-pendek, kita berikhtiar dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita bisa nolong orang itu, bisa mencapai keseluruhan lagi dengan perantara kita dan keluarga kami. Bismillah, insya Allah sembuh. Oke? Oke. Organ ini dasar luar biasa. Terima kasih.